Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini buat teman-teman atau bapak ibu semua yang sedang cari tanah ya untuk investasi, terutama buat masa pensiun ya biasanya. Nah, tipsnya kira-kira tanah kosong itu buat apa sih sebenarnya ya? Jadi ketika teman bapak ibu ya memilih untuk memutuskan untuk membeli tanah ya, maka ada baiknya dipikirkan juga untuk kira-kira idenya untuk apa nih gitu ya, tanah kosong ini. Jadi jangan sampai nanti tanah kosong itu ya jadi tanah aja gitu ya. Terus ya walaupun memang ketika tanah itu diemin aja itu udah naik harganya. Jadi misalkan bapak ibu beli sekarang harganya 390.000 per meter gitu ya, dengan luas misalnya 100 meter jadi 39 juta misalnya. Nanti 5 tahun lagi didiemin aja itu ya, didiemin aja itu harganya udah tinggi gitu ya, udah naik, udah bukan lagi 390.000 per meter, bisa jadi 500.000 per meter, bisa jadi 1 juta per meter, tergantung nanti daerahnya gitu ya. Nah cuman ketika bapak ibu lagi pengen, oh saya pengen investasi gitu ya, ada baiknya di apa namanya, diproduktifkan juga gitu ya. Walaupun kapital gainnya naik, tapi bapak ibu ada bagusnya juga diproduktifkan ya, baik itu produktif untuk kepentingan untuk apa namanya, urusan dunia misalkan ya, untuk dikomersilkan gitu ya, atau pengen diwakafkan ya. Misalkan wakafkan itu bisa jadi bapak ibu bikin pesantren gitu ya. Nah itu kayak kemarin itu ya, saya dapat customer, alhamdulillah, beliau ketika ditawarkan investasi beliau nggak mau gitu ya, masya Allah gitu ya. Kenapa? Karena takut hisap gitu. Takut hisap itu masya Allah banget gitu ya. Saya pribadi aja ya Allah gitu ya, ini sampai apa namanya, nggak mau punya tanah buat investasi tok gitu ya, buat tanah buat apa namanya, buat ya udah tok gitu buat investasi gitu. Tapi beliau pengennya buat pesantren gitu ya. Nah apa namanya, atau masjid ya. Jadi beliau pengennya apa namanya, ketika beliau masa pensiun gitu ya, terus kemudian beliau pengen gitu tinggal di sana gitu ya, di pesantren buatan dia gitu ya. Sebenarnya pesantrennya bukan pesantren komersil gitu ya. Nah itu cuma pesantren kayak gini, oh saya pengen ngajar nih gitu ya, pengen ngajar apa namanya, ngajar di pesantren gitu ya. Nah itu salah satu ide untuk ketika bapak ibu punya tanah gitu ya. Jadi kalau misalkan bapak ibu punya ide, punya tanah kosong ya, atau pengen juga apa namanya, beli tanah gitu ya. Nah sarannya selain didiemin ya, karena benar juga itu nanti dihisap gitu ya, diproduktifkan juga, produktifkan untuk akhirat salah satunya ya. Ya salah satunya itu bikin pesantren. Jadi kalau apa namanya, dibikinin pesantren, oh saya nggak apa namanya, misalkan nggak terlalu ngerti agama gitu ya, saya nggak terlalu paham tentang apa namanya, saya juga belum hafal Quran misalnya gitu ya, nggak masalah gitu bapak ibu ya. Bapak ibu bisa bekerja sama dengan misalkan warga setempat gitu ya. Biasanya kan di DKM DKM itu kan ada pengajian gitu ya, atau ada apa namanya, pengurusnya gitu ya. Nah itu bisa kerjasama dan pahalanya insya Allah tetap ngalir gitu bapak ibu. Nah ini salah satu ide buat bapak ibu yang pengen punya tanah, tapi bukan cuma didiemin aja ya, tapi bisa buat produktif. Terutama ini keren banget gitu ya idenya itu, produktif untuk akhirat. Makanya saya juga biasanya kan kalau kita tanah buat apa sih, buat misalnya buat bikin kolam lele misalnya, atau buat berkebun gitu ya. Tapi ini masya Allah buat pesantren ya Allah. Terus kemudian apa namanya, buat bikin masjid gitu ya. Nah ini salah satu ide yang sangat menarik gitu ya, buat memanfaatkan lahan kosong ya, bagi bapak ibu yang memang pengen punya ibaratnya tabungan akhirat gitu ya teman ya bapak ibu ya. Nah gitu bapak ibu. Jadi kalau misalkan bapak ibu yang pengen cari tanah ya, sebaiknya dipikirkan juga gitu ya, apa namanya, tanah ini nanti mau buat apa.
salah satu idenya adalah di video kali ini, salah satu idenya adalah membuat pesantren ya. Oh saya nggak bisa, ya udah nge-hire orang gitu, atau panggil ustadz gitu ya, panggil ustadz di daerah sekitar. Atau kalau misalkan oh saya kalau daerah sekitar kurang belum kenal gitu, atau bapak ibu punya kenalan siapa gitu ya di ustadz di rumahnya, misalnya bapak ibu tinggal di Bekasi terus punya ustadz di Bekasi, ya udah ustadz ini buat ini aja nih, buat wakaf, antum bisa kelola nggak gitu ya, ya buat buat pesantren lah. Oke, kalau nggak diwakafin nggak apa-apa gitu ya, masih tanahnya masih punya bapak ibu gitu ya, coba dikelola sama si ustadznya misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu ide yang menarik juga ya buat bapak ibu yang memang pengen punya investasi, terutama buat pensiun ya. Jadi maksudnya bapak ibu pesantrennya dikelola sama si ustadznya gitu ya, kenalan bapak ibu lah gitu. Terus kemudian di bapak ibu kalau bikin pesantren itu nggak harus dalam bentuk batako gitu ya, maksudnya permanen gitu, nggak harus gitu. Tapi bapak ibu bisa juga bikin kayak misalnya bikin pondok-pondokan yang memang kecil-kecil ya, kan ada ya, maksudnya kecil-kecil itu dalam arti rumah kayu gitu ya, pondok kayu gitu, itu lebih alami gitu. Itu saya pernah ke Majalengka, itu pesantrennya bagus ya, bentuknya ya pondok kayu gitu. Nah itu seperti itu tuh bapak ibu ya. Nah itu salah satu ide. Nah nanti bapak ibu bisa sambil berkebun misalnya ya di belakang pondoknya gitu ya, sambil ngajarin anak-anak santrinya gitu ya. Santrinya nggak usah banyak-banyak sampai ribuan kan, tanah 100 meter atau tanah 1000 meter kan nggak terlalu gede gitu ya, tapi nggak apa-apa, pesantren ngaji aja gitu kan, kayak di desa-desa gitu ngaji gitu. Terus kemudian dengan nuansa yang alami gitu kan, dengan pondok-pondok kayu gitu kan. Terus kemudian di belakangnya ada halaman ya buat nanti bapak ibu berkebun, misalnya berkebun ngajarin anak-anak santri, itu kan lebih enak gitu ya. Nah itu salah satu ide lah ya untuk bagi bapak ibu yang memang pengen punya tanah buat ngisi masa pensiun gitu ya. Nah itu salah satu ide aja gitu ya. Mungkin nanti di video-video berikutnya saya juga akan sharing-sharing bagaimana ide-ide yang lain gitu. Nah ini salah satunya adalah idenya bikin pesantren atau bikin masjid. Lebih enak lagi bikin pesantren, kalau masjid juga bagus gitu ya, tapi kalau ada pesantren ini lebih enak lagi, jadi rame, hidup gitu tanahnya itu. Selain berkahnya ada, ngisi masa pensiun itu lebih enak juga ya, berkebun bareng santri, ngajari santri. Kalau bapak ibu bisa berkebun ya, hobinya berkebun, silahkan gitu ya. Atau misalnya menggoes gitu ya, goes ketemu santri gitu ya, sambil ngelihat perkebunan atau halaman daripada rumah kayu yang jadi pesantren itu, jadi pondokan aja gitu ya. Kayak di kampung-kampung itu kan bukan komersil ya, terserah nanti bapak ibu. Nah ini salah satu ide aja lah gitu ya bapak ibu. Oke, itu sedikit berbagi ide bagaimana memanfaatkan lahan ya untuk bukan cuman didimin aja capital gainnya, walaupun ada capital gainnya gitu ya, tapi lebih enak lagi kalau produktif ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing atau mau komen, silahkan bapak ibu komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like, kalau misalkan bermanfaat juga di share boleh. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harmoni, saat ini saya sedang berada di Harmoni Woodenville, kafling yang sangat terjangkau, kafling kebun buah saung estetik yang hanya 30 jutaan aja, dekat Jakarta. Nah, saya mau update sedikit. Saat ini di lokasi sedang ada progres pembangunan saung kayu estetik yang akan segera rampung. Jadi teman-teman akan bisa membangun saung kayu estetik seperti ini. Indah banget dan estetik banget. Yuk kita lihat langsung di mana prosesnya. Nah, seperti teman-teman lihat, saung kayu estetik ini memiliki luas 4x6, artinya adalah 24 meter, dan sudah ada toiletnya. Oke, di sini kita pakai model yang agak vintage Eropa, gitu, karena biar lebih indah dan lebih beda dan unik banget, gitu. Nah, ini menariknya lagi, langsung menghadap view yang indah banget. Bisa dilihat ke situ, ada pemandangan perbukitan,
ada persawahan juga, dan yang pastinya ada city light view yang pastinya akan memanjain mata Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, karena itu kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian di Harmony Woodenville karena unitnya sangat terbatas. Jangan sampai kehabisan karena promonya hanya di minggu ini saja. Jadi kami tunggu hanya di Harmony Woodenville.